Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, saudara, pada waktu Tuhan berbicara kepada saya suruh mengadakan bahtera, membuat bahtera di Semarang, saya belum mengerti bahwa maksudnya Tuhan itu apa. Saya belum mengerti. Karena apa? Karena saya mempunyai suatu kebiasaan, sudah dididik Tuhan dari kecil, umur 12. Sekarang saya umurnya sudah 71. 59 tahun yang lalu, dari pengalaman itu, saya mendapatkan satu kesimpulan. Bahwa hidup dengan Tuhan itu harus benar-benar berdasarkan iman. Nah, iman itu sebetulnya apa toh? Saudara, itu saya yakin semua itu sudah tahu. Tapi bagaimana ya? Tahu ya tahu, tapi tidak mampu. Suka lupa. Iman itu percaya kan sesuatu yang belum kelihatan toh. Jadi kalau belum kelihatan itu, saudara ngerti apa enggak? Hah? Enggak ngerti toh? Tapi selama ini hidupmu jadi orang Kristen itu kepingin ngerti atau enggak? Hah? Kepingin ngerti masa depan? Kepingin ngerti besok jadi apa? Hah? Contohnya anak-anak sekolah ini dari kecil kan sudah dididik. Harus ngerti besok kamu mau jadi apa, betul? Kepengen jadi apa, betul? Ya toh? Nah, sekarang kalau kamu mau ngerti masa depan, lalu kamu dikasih ngerti, lalu kamu jalani masa depan itu kamu jalani dengan iman atau dengan apa? Kamu jalani dengan iman atau dengan pengertian? Nah, kalau kamu jalani dengan pengertian, berarti kamu jalan dengan iman apa enggak? Enggak. Nah, jadi selama ini kamu hidup dengan Tuhan itu dengan iman atau dengan pengertian? Pengertian, betul? Padahal kalau kamu hidup di dalam Yesus itu penuh dengan pengertianmu, sengsaranya luar biasa. Karena apa? Karena kamu ngerti, setannya juga ngerti. Jadi kamu mau usaha gini, maksud tujuanmu ingin menggenapi rencananya Tuhan dalam hidup kamu. Tapi sebaliknya setan ingin gagalkan supaya kamu kecewa. Nah, kamu sama setan pintar mana? Ayo, pintar setan, betul? Kamu sama setan pengalaman siapa? Setan. Kamu hidupmu paling-paling cuma 170 tahun. Setan ribuan tahun, jutaan tahun. Jadi dia sangat pengalaman. Yang kedua, setan itu dulu adalah tangan kanannya Tuhan, Allah sendiri. Jadi dia tahu sifatnya Allah, kepengennya Allah, kuasanya Allah, maha taunya Allah. Kenal, saudara tidak kenal. Ya, ngerti. Kenapa kok saudara hidup itu Tuhan mengatakan hanya dengan imanmu? Kenapa? Dan dengan imanmu kamu dapat mengalahkan dunia.
Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Orang percaya itu orang Jadi dasarnya apa? Semuanya akan jadi kalau kamu jadi orang Kristen. Ini yang saya bicara orang Kristen loh ya. Jadi dasarnya semuanya itu hanya karena Nah, kalau dasarnya hanya ke iman itu percaya yang tidak kelihatan, yang belum tahu. Ayo. Nah, kamu kepengen sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu alami, hadapi, kamu bisa ngatasi enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena kamu tidak berjalan dengan iman. Ngerti saudara? Ini kuncinya. Maka dari itu setelah saya mengalami hidup dengan Tuhan itu sampai 71 tahun ini, saya mengatakan gini, ternyata semuanya itu dasarnya cuma iman Tuhan. Iya, kamu bisa percaya, kamu bisa masuk surga hanya karena iman. Bukan karena pinter, bukan karena saleh, bukan karena apa-apa. Hanya karena iman, percaya kepada Yesus. Nah, kalau gitu, ternyata kita ini semua yang masuk surga cuma sedikit Tuhan. Betul enggak? Tuhan Yesus bilang apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan lucunya, yang lebih sedikit lagi itu hamba-hamba Tuhan. Ngerti enggak? Makanya ada pengalaman hamba Tuhan bilang, pada waktu dia dibawa ke surga, dia ketemu sama Petrus, ngobrol sama Petrus. Ya hamba Tuhan ini dipeluk-peluk Petrus, sampai Petrus itu dia mimiknya tuh gembira sekali. Lalu dia bilang, kenapa kamu saya ketemu, saya kok begitu gembira. Petrus ngomong gini, sebab tidak banyak hamba Tuhan yang bisa masuk surga. Bahkan kaget dia. Hah? Tidak banyak hamba Tuhan yang masuk surga. Loh, malah hamba Tuhan itu yang ngerti Alkitab, pinter, bisa ngajar orang. Kok tidak masuk surga, kenapa? Karena mereka banyak jadi calo surga. Calo surga ngerti enggak? Ngerti? Kalau kamu mau pergi ke Bandung, ke Semarang, calo-calonya bilang apa? Bandung. Semarang. Tapi dia sendiri, kamu yang jadi penumpang, kadang-kadang kamu enggak ngerti. Rutinenya ini dari Bandung lewat mana ya Pak? Enggak ngerti toh? Tanya siapa? Halo. Calonnya lebih ngerti. Demikian juga hamba Tuhan. Bagaimana masuk surga? Pinter dia. Karena dia belajar Alkitab. Orang Farisi, ahli Taurat itu pinter Alkitab, betul? Tapi dia masuk surga enggak? Kenapa? Alkitab loh yang ngomong, bukan saya loh. Di dalam Roma 10 berkata apa? Coba kita perhatikan. Ini penting sekali saudara. Supaya saudara dan saya itu mengerti dan mulai berubah. Jangan begitu terus. Roma 10 ayat yang ketiga. Atau mulai dari 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, padahal kebenaran Allah itu siapa? Yesus. Ya toh? Nah, Yesus itu siapa? Firman.
Nah, lalu kalau diurut coba, kamu bisa masuk surga hanya melalui iman. Iman terhadap Yesus, percaya. Nah, tetapi ternyata selama kamu menjadi orang Kristen, kamu melakukan firman Tuhan menurut pikiranmu dewek, kebenaranmu dewek. Makanya banyak orang tanya sama saya begini. Saya selalu bilang, baca firman. Lalu omongannya semua pasti pernah ngomong, baca firman ndak ngerti Pak. Ayo, jujur. Semua pernah ngomong gitu ndak? Pernah toh? Baca firman ndak ngerti Pak. Saya jawabannya apa? Ndak usah ngerti. Loh, lah kalau ndak ngerti, bagaimana kita bisa melakukan? Ayo saya tanya, kalau kamu baca ndak ngerti, tapi bisa melakukan ndak? Ndak. Mosok. Coba. Saya ngomong sama kamu, tolong pergi ke tempat sana, beliin salon pas. Kamu ngerti ndak? Di situ ada salon pas pada? Ngerti enggak? Enggak ngerti toh. Toko itu jual salon pas, ada pada kan kamu enggak ngerti toh. Tapi kamu bisa melakukan enggak? Nah ya, kamu tinggal sana, ada pada bukan urusan, yang penting aku melakukan. Itu iman. Tapi kamu maunya gini, beli salon pas, ada enggak Pak? Ayo, jujur. Lebih-lebih aneh lagi. Saya ngomong, kamu pergi ke sana beli salon pas. Tapi di sana tidak ada salon pasnya. Saya ngasih tahu kamu, suruh beli salon pas di sana. Tapi sebelum kamu pergi, kamu mau jalan ini. Tapi di sana tidak ada salon pasnya. Kamu mau pergi enggak? Mau pergi enggak? Itu enggak punya iman. Ngerti? Susah toh ternyata? Susah toh? Karena apa? Ini Alkitab loh. Musa pada waktu disuruh Tuhan bilang, Musa, kamu menghadap Firaun. Bilang, orang Israel bebaskan, itu anak-anakku. Lepaskan supaya keluar dari Mesir. Musa bilang, ya. Tapi Tuhan bisi Musa lagi. Tapi Firaun nanti tak keras ke hati nih, supaya jangan kamu diperbolehkan kamu pergi. Musa pergi enggak? Pergi, karena dia punya melakukan firman, meskipun tidak ngerti. Lucu toh Tuhan, aku mau suruh menghadap Firaun, tapi kamu bilang, tapi aku keraskan hatinya Firaun, ndak dikasih kue. Contohnya gini, kamu butuh duit, mau utang duit. Nah, lalu kamu datang sama saya bilang gini, kue utang sama dia ini orang kaya. 10 juta, kecil. Kamu pinjam sama dia, tapi nanti dia tak kasih tahu, jangan kasih. Bukan kamu yang saya kasih tahu, yang sana saya nanti kasih tahu sana. Itu orang kalau mau utang sama kamu, jangan kasih. Lalu kamu mau pergi ke sana utang enggak? Enggak mau toh? Nah, ya itu kamu sebetulnya. Selama hidupmu sekarang ini di dalam kekristenan, itu begitu kamu. Karena apa? Kamu tidak mau melakukan firman karena kamu tidak mengerti. Atau kamu sudah mengerti menurut pikiranmu sendiri. Tidak menurut Tuhan. Padahal yang Tuhan mau, engkau nurut. Tidak usah lihat hasil. Jalani saja.
Nah itu. Ini pengalaman hidup saya. Waktu Tuhan suruh buat di Semarang, itu saya tidak pernah, kita ya orang 7 sembahyang, tiap bulan ketemu sembahyang. Tuhan bilang, kamu bikin bahtera. Buat apa bikin bahtera? Sudah bikin aja. Karena waktunya sudah sangat singkat. Saya tidak pernah mengerti kalau tujuannya Tuhan itu karena kedatangannya Tuhan sudah dekat. Alkitab ini tadi yang saya baca, kamu baca. Seperti zamannya Nuh. Kedatangan Tuhan itu sudah sangat singkat. Nah, tapi kalau kamu baca gitu, kalau kamu sudah baca Alkitab, lalu kamu dengar, oh ada bahtera. Kamu mungkin mikir, Nuh bikin bahtera itu 100 tahun lebih. Jadi kedatangan Tuhan, kita mau bikin bahtera di Semarang, berarti kedatangannya Tuhan masih 100 tahun lagi. Kalau kamu baca begitu, terus ngerti begitu, kamu ketinggalan. Karena sedang mati, sudah mati. Ya toh? 100 tahun lagi kan kamu sudah ada ini. Sudah ada semua ini. Ngerti saudara? Saudara dan saya itu cuma hanya apa? Nurut. Tidak usah kebanyakan mikir. Saya kalau ngomong gini, orang pintar selalu ngomong gini. Apa kita jadi orang Kristen jadi bodoh? Tidak boleh menggunakan akal budi. Salah. Kamu hidup di dalam dunia daging dan dunia roh. Di dalam dunia roh, hikmat Allah itu satu kebodohan bagi manusia. Demikian juga hikmat dunia, satu kebodohan bagi Allah. Jadi kamu tuh harus pandai. Karena Tuhan Yesus bilang gini, kamu harus cerdik seperti ular loh. Ular itu siapa? Ular itu lambangnya siapa? Setan. Loh, lucu toh? Kamu harus cerdik seperti ular. Ular lambangnya setan. Jadi kasarnya gini Tuhan. Kamu harus cerdik seperti setan. Tapi tulus hati seperti merpati. Merpati lambangnya siapa? Roh Kudus. Ayo. Lucu enggak? Lucu enggak? Tuhan itu aneh enggak? Padahal kamu dikasih tahu di dalam pengertian. Jangan seperti setan. Tuhan enggak pernah mengatakan kamu jangan seperti setan enggak. Karena Tuhan pernah mengatakan kamu harus cerdik seperti setan. Tapi bukan berarti kamu harus jahat seperti Jadi kamu jangan lalu mikir gini, setan jahat, setan tidak baik, jadi aku jangan seperti dia dalam segala perkara. Salah. Cerdiknya ikuti. Ngerti. Tapi hatimu harus tulus kepada Tuhan. Nah, susah apa gampang? Susah kalau kamu timbang-timbang pakai pikiran. Ayo. Contohnya gini. Alkitab mengatakan, jangan utang. Betul? Betul? Lalu pada waktu saya tidak punya rumah, tidak punya ruang, saya bilang, Tuhan, aku nih pindah mana? Tuhan bilang, aku sudah sediakan rumah. Oh, terima kasih. Ya dah. Habis itu sudah sampai waktunya, tidak punya duit, terana apa-apa, tidak punya rumah, ada orang datang. Pak Yusa, saya kok tergerak ke sini. Ada apa? Rumah kamu punya pindah kemana? Tidak tahu.
Kamu sudah punya uang? Enggak punya? Lah kok enggak pindah? Wong kurang cuma 3 hari. Nah Tuhan ini bilang sudah disediain. Bagaimana caranya? Enggak tahu. Aku hanya beriman. Ya enggak tahu. Nah lalu dia mengeluarkan emas. Ini emas 2 kilo, pakai. Nah kalau dia bilang ini emas 2 kilo, ambil. Lumayan. Pakai kok. Loh, kalau ambil enggak utang toh. Kalau dia bilang pakai, berarti kapan aku ngembaliin? Oh, kapan saja. Nanti kalau Tuhan sudah berkati kamu. Utang enggak? Utang enggak? Ayo. Yang ini bilang utang. Yang itu bilang enggak. Bingung enggak? Aku ya bingung pedomil kamu. Dan pada waktu itu saya sembahyang, Tuhan, ini kok ada orang datang kok ini gini, aku kan berarti utang. Jawabannya Tuhan malah gini, siapa yang bilang kamu utang? Loh, lah dia datang minjemin. Dia minjemin, bukan kamu yang utang. Loh, Tuhan bilang apa? Jangan kamu utang. Dia datang ngutangi. Ayo. Saya utang pada. Ayo. Nah, setelah kowe ngerti karena pintere Tuhan, nah kamu cuma gelinding aja toh, nurut aja. Oh, jadi aku enggak utang Tuhan. Enggak. Wong kowe gak ngomong kok. Aku pinjem enggak. Dia datang minjemin. Terus aku terima. Wong kowe gak utang. Alkitab bilang jangan utang. Ya toh? Padahal datang dhewe kok. Minjemin. Enggak pakai renten, enggak pakai apa. Enggak utang. Balik none kapan? Membalikannya kapan? Sewaktu-waktu kalau kamu punya duit. Nah, kalau kamu utang, mesti ada harganya yang harus dibayar. Ada bunganya, ada macam-macam. Makanya saya ngalami semua. Makanya saya bilang, coba saudara, belajar hidup dengan Tuhan itu jangan keluar daripada iman. Sebab kita tidak dapat bisa mengerti pikirannya Tuhan. Ngerti tak? Tetapi kita kerap kali membatasi jalannya Tuhan dengan pikiran kita. Nah, contoh nih, kita suruh bikin bahtera di sana. Lalu saya bilang gini, Tuhan, buat apa? Kedatanganku sudah amat singkat. Bikin saja. Lalu di mana? Di Semarang. Yang datang kira-kira berapa? Ya pakai stadion, Holy Stadion yang baru. Loh itu sedikitnya 15.000 loh Tuhan. Sampai 20.000. Ya enggak apa-apa. Nah, Tuhan ngomong begitu, ya toh? Kalau saudara biasa menggunakan akal saya mesti grogi. Groginya apa? Biayanya berapa? Loh, bikin gitu itu kan mesti pakai poster, pakai pengumuman, pakai undangan, ya toh? Bayangin, saya enggak pernah mikir gitu. Bikin Tuhan, bikin. Yang datang berapa kira-kira? Pokoknya bikin di sana. Ya sudah, masa bodoh. Saya enggak tanya. Enggak pernah loh. Kita orang 7 itu doa lalu bilang, ini budgetnya berapa ya Tuhan? Bagaimana dapetnya duit? Ini nanti bagaimana? Enggak. Cuma kita sembahyang. Apa yang kita lakukan Tuhan? Udah, berdoa. Gerakkan doa. Udah. Terus kita kerjasama sama gereja-gereja enggak manggil-manggil pendeta? Enggak usah. Bikin selebaran? Enggak.
Tanya bujet-bujet, enggak usah. Itu coba mau bikin seminar KKR 3 hari di sana tanpa mikir budget, tanpa mikir orang yang datang berapa. Ya kalau ada yang datang, kalau enggak mau datang bagaimana? Enggak ada, enggak pikiran. Kalau enggak datang ya kebetulan. Jadi saya tidak pernah mikir orang 7 ini sembahyang, enggak pernah mikir yang datang nanti berapa, enggak urusan. Ngerti saudara? Dan itu yang Tuhan mau. Sebab kalau kamu mulai memikirkan yang datang berapa, budgetnya berapa, apa yang harus dilakukan, gini. Takut, khawatir. Kenapa? Sebab memang tidak punya apa-apa. Ngerti saudara? Jadi yang datang segitu, ya saya juga tidak heran, juga tidak kaget. Kenapa? Lawang tidak ngurusi kok. Ya tidak heran saya. Sampai cuma saya bilang, ini orang dari mana saja? Ngapain? Kok ya bisa mau percaya itu apaan? Nah, cuma saya bilang, karena engkau yang nyuruh saya melakukan. Hasilnya apa? Bukan urusan saya. Ngerti saudara? Karena itu yang membuat saya tidak kecewa. Dan saya tidak bangga. Karena apa? Saya tugasnya cuma hanya melakukan. Ditolak ya biar, tidak ada hasil ya biar. Yang penting engkau seneng, aku nurut. Tidak ada, balik lagi saja. Sudah tak laku ke Tuhan. Hasilnya apa? Tidak tahu. Ngerti saudara? Dan itu yang Tuhan paling suka. Ngerti saudara? Demikian juga saudara kalau kita pergi ke sana ya toh. Itu bukan berarti orang yang kesana yang selamat. Udah, Tuhan bilang, kamu bikin di sana itu pola. Bagaimana orang harus membawa bahtera hidupnya masuk ke dalam bahteraku. Karena pada waktu dibuat di sana saudara, yang dapat penglihatan itu banyak sekali. Penglihatan apa? Di atas Holy Stadium, itu ada kapal induk bahtera yang besarnya beberapa kali, jadi besar sekali. Dan pada waktu kita berdoa, Denny juga dapat penglihatan. Ternyata Tuhan maunya kita kapal-kapal kita ini, bahtera ini nempel masuk ke dalam kapal induknya Tuhan. Karena kapal induknya Tuhan itu ternyata aneh, dia bilang gitu. Anehnya apa? Lurus lancip panjang sekali sampai sedunia ini. Lalu ada bahtera kecil-kecil itu masuk nempel sehingga jadi kapal induknya besar sekali. Sehingga pada waktu gelombang datang, kapal yang begitu besar paling goyangnya cuma apa? Goyang sedikit. Tapi bahtera yang kecil itu kena gelombang gede gitu, tenggelam, hancur. Ngerti saudara? Nah tujuannya itu Tuhan bilang, masuk bahtera hidupmu, nempel masuk ke dalam bahteranya Yesus. Sehingga nanti kalau gelombang datang, kamu tetap goyang, tapi tidak sampai hancur. Karena Alkitab berkata apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apabila jatuh, tidak geletak. Jadi tetap jatuh enggak? Tetap, tapi tidak geletak. Jadi kalau saudara sudah masuk di dalam bahtera itu, jangan punya pikiran bahwa kamu tidak akan mengalami gelombang, angin ribut. Tetap.
Jadi makanya itu. Tapi kalau saudara sudah tahu dan ada di dalam bahtera itu, saudara takut enggak? Enggak. Tapi kenyataannya, tapi itu. Enggak. Tapi kenyataannya nanti kalau sudah menghadapi, takut. Loh itu namanya punya iman apa enggak? Enggak. Ya wis cukup lumayan dek sadar. Nah ini soalnya saudara. Maka dari itu kalau saudara ini sudah masuk, sekarang ini saudara sudah masuk, saudara jangan punya pikiran aman. Jangan saudara punya pikiran 7 tahun kelimpahan, tapi kok nyatanya aku mengalami kegagalan. Karena apa? Karena kamu berjalan bukan dengan iman, dengan pengertianmu. Padahal kamu tadi sudah nyanyi, semua baik. Jadi tidak enak pun jadi baik. Karena baiknya kapan? Sekarang belum baik, tapi nanti jadi baik. Loh. Contohnya, saudara waktu kecil dicacar dah. Dicacar dah. Sakit pada? Sakit. Kenapa sakit? Karena ada infeksi. Tapi kalau nanti sudah sembuh jadi kebal. Loh, jadi Tuhan ngasih goncangan, ngasih angin ribut itu perlu enggak? Perlu. Nah, jadi kalau nanti ada angin ribut, ada goncangan, apa? Kamu santai saja ngucap syukur. Kenapa? Toh tahu, oh itu biasa goncangan sedikit santai. Anggap aja tidur di ayun-ayun. Kalau pikiranmu tenang, damai dan sejahtera, setannya bingung. Karena apa? Karena dia berhadapan sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu yang panik, takut, khawatir, setannya seneng. Karena apa? Berhasil menarik perhatianmu. Dikacau terus. Maka dari itu saudara saya bilang, alami. Kenapa? Coba kita baca. Di dalam 2 Korintus. Ini yang saudara dan saya harus kembali dan cepat-cepat balik supaya jangan sampai terlambat. 1 Korintus ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat ini Anda sudah hafal ini. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi tidak pernah timbul di pikiran, tidak pernah timbul di hati, tidak pernah mikir, tidak pernah mengira-ngira. Itu yang disediakan. Berarti kamu harus pakai apa? Iman. Tapi saudara kepengennya apa? Ngerti dulu. Nanti kalau sudah masuk lalu pikirannya gini, aku sekarang sudah di bahtera, aman. Padahal saudara itu enggak mikir. Sebab kalau saudara mikir, contohnya ya, Nuh masuk ke bahtera. Setelah masuk, kumpul sama binatang-binatang loh. Jadi berarti Nuh itu hidupnya itu leluasa seperti gedung ini atau dia cuma dapat sekamar kecil sama istrinya tok. Cuma sekamar loh. Binatangnya segitu banyaknya, sedang perahunya itu luasnya cuma 100, kira-kira 200 meter panjangnya. Sekitar 200 meter panjangnya. 150 sampai 200 meter. Kalau sampai cuma segitu, diisi segala macam binatang. Nah,
Pada waktu saya dengar khotbahnya Nani, saya ketawa sendiri. Karena apa? Semua binatang masuk, termasuk kuda Nil. Dia ngomong kuda Nil, saya ketawa. Kuda Nil tidak turut. Karena kuda Nil hidupnya di air. Kalau ikut mati. Dia lupa kalau kuda Nil itu hidupnya di laut, di sungai. Ada gelombang sekalipun santai saja, memang dia hidupnya di air deres. Lah masuk ke Nuh, ke kapal, tidak ada air. Mati kuda Nilnya. Jadi yang masuk itu binatang darat sama burung-burung. Lah bayangin coba. Burung macamnya banyak enggak? Binatang macamnya banyak enggak? Kalau itu buang kotoran terus tiap hari piye coba? Jadi Nuh di dalam perahu itu bau apa? Nah, kamu tahu gajah kalau buang kotoran segede apa? Itu kalau tiap hari selama kira-kira 6 bulan sampai setahun, seberapa? Kapalnya penuh enggak? Betul enggak? Kalau Nuh mikir gitu, pusing enggak? Tapi untungnya Nuh enggak mikir gitu, nurut aja, suruh masuk. Waktu binatangnya masuk, itu yang ngatur tempat tinggalnya siapa? Nuh, enggak ada. Nuh enggak berani ngatur, sebabnya apa? Bingung kalau ngatur. Kalau ngatur singa jangan jejeran sama kambing. Sebabnya logikanya kambingnya pasti dimakan. Betul? Padahal kambingnya cuma berapa, singanya 2. Tapi habis nanti belum keluar sudah hilang semua. Ngerti? Ayam mamnya, ayam jago. Sastel loh. Jangan deket kelabang. Lah ya toh? Cicak ya dimakan, betul? Lah kalau Nuh suruh mikir gitu bingung enggak? Enggak usah bingung. Dia cuma masuk. Enggak masuk. Dia masuknya bagaimana? Ya kok bisa ngerti itu piye? Ya enggak ngerti. Saudara mikir bagaimana? Saudara selalu ngomong sama saya gini. Saya bilang, sudah jalani firman, lakukan apa yang Tuhan katakan. Lalu kamu selalu ngomong apa? Tapi aku tidak bisa dengar, Pak. Betul? Kalau kamu bilang aku tidak dengar, Pak, tidak bakal dengar seumur hidup. Kenapa? Karena kamu batasi Tuhan. Tuhannya engkau suruh ngomong dengan caramu. Tidak dengar. Tuhan nyuruh binatang masuk ke kapalnya Nuh. Itu binatangnya dengar enggak? Dengar pada Tuhan yang ngomong? Enggak. Binatangnya ngerti enggak? Enggak. Loh, lah kok bisa masuk? Nah, ya itu. Nah, kalau saudara baca Alkitab, ini ada contoh nih, saudara. Contohnya apa? Elia pada waktu di Sungai Keret, sungai ini sudah kering, Tuhan sing ngomong sendiri. Elia, kamu pergi ke Sidon, ke Sarfat, daerah Sidon. Aku, Tuhan bilang, sudah memerintahkan seorang janda ngasih makan kamu. Elia nurut aja. Elia dikasih tahu enggak jandanya siapa? Rumahnya mana? Enggak. Elia, ke Sarfat Tuhan. Ya wes, datang saja. Ternyata di Sarfat ketemu seorang perempuan sedang nyari kayu. Lalu dia enggak pusing. Kamu yang diperintah Tuhan kasih makan saya ya? Enggak. Kalau kamu kan gitu. Ya dah. Nyari gini toh. Oh, Tuhan sudah nyuruh perempuan janda ngasih makan saya. Jadi kalau kamu datang ke Sarfat cari siapa?
Hah? Cari janda toh? Nah, padahal Elia itu kawin pada? Enggak, laki-laki sendiri. Cari janda, enggak repot. Sakota enggak bingung. Ada Nabi cari janda. Elia enggak mikir, nurut aja. Jalan, masuk Sarfat. Capek, duduk siang-siang. Ada perempuan nyari kayu. Dia enggak tanya, kamu janda? Enggak. Dia cuma ngomong, tolong aku minta minum. Oh ya, jangan pergi dulu. Bikin roti buat saya. Apa? Aku enggak punya tepung. Enggak punya roti, aku punya cuma segenggam. Baru itu tak bikin buat anakku, mbak, aku makan. Ya, dari situ justru Elia tahu. Oh, bikin buat saya dulu. Loh, sekarang saya tanya, janda ini mikir enggak? Kalau dibuat Elia, dia nanti makan apa? Janda ini mikir enggak? Janda ini mikir enggak? Mikir. Yang mikir itu kamu, bukan. Jandane mikir, jandane enggak ngelakuin. Karena apa? Lah punya segenggam kok diminta. Jandane enggak pernah mikir. Cuma bilang, apa? Bikin buat kamu dulu. Ya sudah, dibikin. Karena dia bilang, kalau kamu bikin, nanti tepungnya enggak habis. Sudah. Jandanya tidak pernah dengar Tuhan ngomong. Janda itu tidak pernah dengar Tuhan merintah. Tapi Tuhan mengarahkan. Ngerti? Demikian juga binatang-binatang itu. Tuhan bilang, masuk. Tuhannya ngomong. Tapi binatangnya tidak ngerti. Tidak usah ngerti. Yang penting, nurut. Aku kok tergerak begini. Ya sudah. Kalau kamu tergerak itu dengar suara enggak? Enggak. Terdorong. Nah, ya toh? Demikian juga contohnya. Saya ini kan sudah hamba Tuhan yang sudah enggak nginjil kemana-mana. Hanya pergi kalau diutus. Tapi kok orang-orang yang ngirim berkat pada saya itu kok enggak putus-putus? Kenapa? Sampai saya kerap kali tanya, mengapa kamu bisa kirim? Nggak tahu Pak. Tuhan ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Tapi rasanya aku ini kok tergerak memberi. Lah kok kamu beri? Lah rasanya didorong. Ini kejadian baru Desember ini. Saya di Semarang, saudara. Waktu pergi ke Semarang, Nani adik saya ini nakal. Kalau sama saya itu nakal itu batang. Ini saudara-saudara ikut. Nanti habis Semarang kita kumpul istirahat. Alasannya gitu. Pinter deh. Oh iya bagus. Jadi tidak usah pulang ke Bandung. Istirahat ya. Aku sudah bilang oke. Tapi oke. Dia cari penginapan. Yang satu villa itu 8 kamar. Jadi kan memang indah. Kumpul semua 8 kamar, halamannya gede, makan bersama, lumayan 2 malam 3 hari. Wah ya wes, ya cocok. Aku belum tahu bayarnya berapa. Pikirku, ya dia sing organisasi, ya bayari toh ya. Loh, mestinya kan gitu toh ya. Wong aku kan cuma diajak. Tapi akhir-akhirnya aku bilang, ya bagus, ya oke. Akhir-akhirnya dia bilang ini. Tapi mana minta duit? Cuma saya langsung sembahyang di dalam hati gini. Tuhan, aku nggak harus bayar. Ya wes, tak bayar. Belum ngerti berapa. Ya sudah. Tuhan bilang suruh bayar. Sodori saya jebret piro 30 juta. Semua 30 juta. Lulah 2 malam 3 hari berapa? 20 juta.
Yang lain nih pergi ke Semarang. Loh, pergi Semarang kok aku kon bayari meneh ini piye to? Yo sekalian. Tapi wong Tuhan bilang suruh bayar, ya sudah, oke. Nanti tak bayar. Udah. Saudara tahu? Karena saya itu cuma nurut. Saya enggak punya pikiran itu nanti piye, bagaimana? Enggak. Tahu-tahu ada orang telepon dari luar kota gini. Pak, kenapa? Aku kok tergerak. Tergerak apa? Suruh ngirimi duit kamu, Pak. Berapa? 30 juta. Loh, kok pas? Loh, aneh enggak? Aku bilang, wah puji Tuhan. Ada apa, Pak? Pas. Nah, aku bilang pas, dia yang kaget. Hah? Pas apa? Karena ini nanti aku suruh bayar sama Nani 30 juta. Oh, pantesan ya Pak. Nah ya, wah luar biasa Tuhan itu. Kok kamu yang dipakai saluran? Lalu hatinya pikirannya kontak meneh. Kontaknya bilang, kalau gitu kurang Pak. Loh, enggak, pas. Pas toh. Lalu dia tanya, ya kurang toh Pak. Kenapa kurang? Perpuluhannya. Oh ya benar, per bulan 3 juta. Tapi aku sudah punya, yang 3 juta aku punya. Udah pas, aku bilang itu. Itu anugerah, ya toh. Enggak aku sing bayar toh. Dia yang bayar, digeraki Tuhan. Saudara tahu? Dia balik gini. Oh kalau gitu kurang Pak. Pantesan aku suruh telepon kamu. 30 itu cukup enggak? Pas aku bilang itu. Oh enggak Pak, berarti kurang. Nah terus aku mesti nambah lagi. Aku enggak usah, pas. Enggak, saya tambah. Ya sudah, saya pikir ditambahi 5 juta kayak wong perpuluhannya 2 juta toh. 3 juta toh. Saya pergi ke bank besoknya Pak, ditambahi 50. Bingung enggak gue? Aku sampai, loh berapa? 50. Tak telepon, loh kamu nambahin kok 50? Lah ya, daripada 5 juta lebih baik 50 aja. Ayo. Saya mikir enggak? Saya mengharapkan enggak? Itu Tuhan. Ngerti saudara? Apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, pikiranku, itu yang disediakan Tuhan. Itu yang saudara harus lakukan. Saudara dan saya sudah masuk dalam bahtera. Jangan menimbang-nimbang merekayasa. Mestinya begini, 7 tahun kelimpahan. Aku kok gini. Jangan dipikir-pikir. Jalani saja. Kalau kamu mengalami gelombang, kamu mengatakan, aku gelombang sebesar apapun, aku sama dengan Yesus. Aku pasti mampu melewatinya. Tapi saudara perhatikan, meskipun ada yang sudah masuk, tapi ada yang keluar. Ngerti? Ada yang diundang, tapi tidak mau datang. Ada yang sudah masuk, tapi keluar lagi. Hal ini pada waktu di Semarang itu, kan ada anak cucuku yang dapat penglihatan 3 pintu itu justru anak Denny, anak Semi, anak Iin. Yang masih 10 tahun ke bawah. Dia bilang, Kong ada 3 pintu Kong. Pintu apa? Pintu neraka, pintu bahtera, pintu surga. Hah? Lalu ada yang jalan ke surga, ada yang jalan ke bahtera, ada yang jalan ke neraka. Loh, kok bisa gitu? Tuhan berkata, tidak semua yang ikut, dia meresponi. Tidak semua yang ikut, dia mau. Karena dia pakai pertimbangan pikirannya sendiri. Ngerti saudara? Dan akhirnya banyak
juga yang terhilang. Maka dari itu hari ini saya diundang sama Nani karena disuruh Tuhan. Terus saya bilang, Tuhan aku datang. Ya, untuk apa Tuhan? Beritahukan. Mereka harus kalau sudah masuk beriman. Jangan banyak pertimbangan-pertimbangan. Jalani saja hidup ini. Lalu berikan mereka kurungan kuasaku yang melindungi dia. Jadi kurungannya itu aneh, saudara. Tuhan mau memberi kepadamu dan kepadaku ini kurungan itu ya kayak kurungan gitu. Tapi kamu jalan ikut terus. Kalau ada serangan dari luar tidak bisa kena kamu selama kamu di dalam kurungan. Tapi kamu bisa keluar dari kurungan ini. Artinya kamu lepaskan. Atau lubang-lubang kurungan itu karena kamu bikin sendiri. Nah, lubangnya itu apa? Kekhawatiran, ketakutan, kurang percaya. Betul. Demikian kamu ada kekhawatiran, ketakutan, lubang. Dan kesempatan iblis untuk menyerang kamu. Sehingga tetap kena pencobaan itu. Ngerti saudara? Maka dari itu, karena apa? Apa yang sudah saya katakan tadi. Kita harus berjalan dengan iman, percaya. Tidak usah ngerti. Kalau kamu menghadapi masalah, umpamanya, usahaku ini kok macet gini Pak, kok aku mesti bayar utang gini, harus buangin semua, harus tinggalkan semua, sampai rumah pun tinggal. Ya sudah, yang penting kamu bertobat, minta ampun, aku harus tinggalkan Tuhan. Ya sudah, sebab saudara tahu, Nuh pada waktu masuk ke Balam Bahtera, rumahnya dibawa enggak? Harta bendanya dibawa enggak? Nah, tinggal semua. Jadi kalau memang itu harus terjadi kepadamu untuk diambil semua, ya silahkan. Sebab Tuhan pasti tahu yang terbaik buat aku. Tinggal saudara itu percaya. Udah jangan takut. Katanya kelimpahan Pak. Kok saya malah bangkrut? Loh, di dalam perjalanan kamu Tuhan lihat bahwa kamu kalau bawa barangmu itu nanti tidak masuk karena kapalnya tidak cukup, jadi harus ditinggal. Dan juga jangan seperti istrinya Lot, barangnya sudah ditinggal tapi atine masih di barang, karena Tuhan Yesus berkata apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Noleh jadi tiang garam, tetap ketinggalan. Saudara, maka dari itu saudara, kita hari ini minta kurungan itu supaya kamu bisa di dalam perlindungan ini. Tapi bukan berarti kurungan ini kamu tidak ngalami apa-apa. Kalau selama kamu tetap hidup di dalam iman, tidak ada apa-apa. Tapi kalau kamu keluar, pasti dicakar setan. Karena setan itu adalah singa yang ompong. Kalau Alkitab yang ngomong, dia mengaum-ngaum karena ingin jangan nerekam dada, diterkam, nelen. Kamu singanya mau nelen. Karena apa? Tidak punya gigi. Tapi jangan kira dia tidak bisa nyakar. Giginya tidak ada. Jadi sana nelen. Tidak digigit kamu. Ditelen mentah-mentah. Tapi mencakar bisa. Jadi kalau kamu keluar, cakar. Cakar itu tidak mati, tapi sengsara, sakit.
Ngerti saudara? Maka itulah yang saudara dan saya perlukan. Jalan terus dengan iman. Tidak usah ngerti banyak. Yang penting percaya bahwa Tuhan pasti baik. Dan dia menjurus kepada penyelesaian. Kalau Tuhan lihat bahwa kamu menghadapi nanti penderitaan ini tidak kuat, Tuhan bawa pulang. Penak toh? Penak. Jadi tidak usah takut mati. Karena Tuhan sudah bilang sama saya. Orang yang masuk ke dalam bahtera, ada yang harus ngalami, ada yang enggak. Dari pulang dari Semarang itu, ada beberapa orang sudah pulang ke surga. Sudah ada. Karena memang pintunya ada surga, ada bahtera sama neraka. Jadi saudara harus tahu. Kalau saudara diberi kesempatan masuk pintu bahtera, alami. Tapi kalau Tuhan lihat kamu tidak sanggup, masuklah ke pintu surga. Pulanglah. Ngerti? Itu yang penting. Maka dari itu, saudara harus sadar. Kamu perlu kurungan ini. Dan saat ini kita minta. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, Engkau sendiri yang menyuruh. Pada saat ini anak-anak-Mu sudah mendengar. Dan mereka mau dan menyadari bahwa dia membutuhkan kurungan ini. Kurungan yang kuasa daripada-Mu melindungi mereka. Sehingga mereka berjalan barang kemana bersama dengan Engkau. Boleh ada banjir, boleh ada badai, boleh ada segala macam. Kami ada di dalam bahtera-Mu. Dan supaya kami berjalan barang kemana Engkau mau. Karuniakan kepada anak-anak-Mu kepekaan. Karuniakan kepada anak-anak-Mu penurutan. Supaya dia berjalan barang kemana Engkau mau. Tidak dengan terlalu banyak pertimbangan. Tapi pertimbangannya hanya ditujukan kepada kehendak-Mu. Paksakan Tuhan kehendak-Mu. Paksakan aku masuk dan tetap ada di kurungan-Mu. Dan tidak keluar dengan kehendakku sendiri. Semua menghadap kepada Tuhan. Angkat tanganmu minta. Katakan, Tuhan, aku minta kurungan ini. Aku minta kurungan ini daripada-Mu. Karena Engkau hari ini sudah berjanji bahwa Engkau akan memberi kurungan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Dan tidak usah diurapi. Tapi mereka memohon kepada-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau lihat tangan-tangan yang terulur minta kepada-Mu. Dan sekarang turunkan dari surga apa yang Engkau mau berikan kepada anak-anak-Mu. Oh Yesus, sikia karata syakatakaya karata seketekeria katakaya karata se. Terimalah, 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 terimalah. Kaya karata seketekeria katakaya karata sakatakaya karata seketeke. Koye kekia karata sakatakaya karata seketeke. Koye kekia karata sakatakaya karata sekete. Terima, terima kurungan ini. Terima, terima, terima. Terus, terus, turun, terus. Terima, terima, meliputi setiap orang di tempat ini. Semua terima. Kaya karata sikikikia karatasa. Jangan membatasi dengan pikiran. Jangan mengatakan aku tidak merasa apa-apa. Ini urusan roh. Tidak semua orang bisa merasakan. Yang penting kamu harus terima dengan iman. Bahwa kamu menerima semuanya ini.
Karena ini anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau sudah memberikan, dan ini akan meliputi mereka kemana mereka pergi. Dan hamba-Mu mohon anugerah daripadamu. Berikan mereka mengalami, mengerti bahwa Engkau yang melindungi mereka. Engkau yang memberikan kurungan ini. Dan selama ini mereka supaya dapat menikmati, merasakan. Supaya kemuliaan-Mu boleh dirasakan. Dan mereka boleh menjadi saksi-Mu. Dan mereka boleh mengalami bahwa Yesus itu penuh kasih dan sayang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik, sangat baik, luar biasa. Dan hamba-Mu mohon iman yang daripadamu. Karuniakan iman daripadamu, supaya mereka mampu bertahan di dalam perlindungan dan di dalam bahtera. Sehingga jangan ada satu di antara mereka yang terhilang, tetapi semua dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang dan anugerah-Mu. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur.